Shalom, selamat malam rekan-rekan sekerja Allah. Ya, baik. Bagaimana hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, baik. Malam hari ini saya akan membawakan sharing dengan judul Kemuliaan Tuhan vs Pengakuan Manusia. Ya, kita buka di dalam Yohanes 12 ayat 43. Di situ dikatakan, sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ya, di dalam Yohanes 12 ini Tuhan Yesus berbicara di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ya, di dalam perikopnya berjudul mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Nah, kita melihat ya di dalam ayat ini sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Jadi Yesus sendiri menyoroti hati manusia yang cenderung mencari pengakuan orang lain daripada kemuliaan Tuhan. Nah, hari-hari ini dalam kehidupan kita, terutama setiap kita yang mengaku bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita hamba Allah, kita adalah para pelayan. Apakah kita menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah anugerah dan kesempatan ilahi yang Tuhan berikan bagi kita semua. Ya, beberapa orang mungkin berpikir melayani Tuhan di gereja itu karena gereja membutuhkan orang-orang untuk melayani. Atau kalau secara lebih khusus lagi kita mau katakan, mungkin beberapa dari kita berpikir kalau kita melayani Tuhan di gereja, itu karena gereja membutuhkan kita, membutuhkan saya. Nah, semakin seseorang merasa dirinya sangat penting dalam pelayanan, itu ada kemungkinan seseorang semakin mudah hatinya untuk terluka. Ya, kenapa saya katakan demikian? Jadi beberapa tahun yang lalu ketika kami masih tinggal di Lampung, kami juga sudah terjun ke dalam pelayanan. Dan di waktu zaman pandemi oleh gembala, saya dipercayakan untuk menjadi koordinator sekolah minggu. Ya, tanggung jawab yang besar. Dan lebih besar lagi karena posisinya itu memegang koordinator sekolah minggu pas zaman pandemi. Yang semuanya pasti tahu di zaman pandemi itu semua serba Zoom. Nah, di situ kan pertama kalinya ya pelayanan mengenal yang namanya melayani itu lewat Zoom. Artinya kalau seandainya ini adalah televisi yang disetel, yang di depan saya itu anak-anak sekolah minggu, artinya kita nyanyi sendiri, kita ngomong sendiri ya. Anak-anaknya nggak tahu, lari ke sono, ada yang duduk, tapi dia nggak liatin kita ya. Ada yang panggil-panggil mamanya, yang main sama adeknya gitu. Jadi buat saya itu adalah satu kesempatan yang kayaknya malah, kok jadi beban banget gitu. Akhirnya saya ngobrol sama ibu gembala di gereja setempat, saya bilang kayaknya kalau setiap minggu begini saya juga kehabisan ide gitu. Saya nggak tahu mau ngapain ya, bingung gitu setiap minggu kita nyanyi nanti sharing firman Tuhan buat anak sekolah minggu. Ya itu yang kadang duduk bengong tapi nggak ngerti dia dapat firmannya apa enggak, dia ngerti apa enggak, dia nangkep apa enggak gitu. Ya, setelah ngobrol akhirnya di dalam grup WA itu kita saling curhat ya gitu ya, saling tukar pikiran di dalam tim pembina sekolah minggu. Dan memang di dalam grup itu ada koordinator terdahulu gitu yang masih bergabung. Dan kebetulan waktu itu Ibu Gembala bilang, ayo dong teman-teman semuanya sumbang ide. Ini kasihan loh katanya, koordinator kita tuh kebingungan udah katanya, kasihan banget gitu. Jadi berulang kali disebutkan kasihan dan entah kenapa tiba-tiba rekan pelayanan yang
tadi itu yang koordinator terdahulu, tiba-tiba dia seperti emosi gitu. Jadi dia bilang, apanya sih yang sulit katanya. Ya tinggal doa aja loh katanya, minta Tuhan kasih tunjukin mau buat apa lagi minggu depan dan minggu berikutnya, dia bilang. Nah ternyata Ibu Gembala ada japri beliau gitu, maksudnya kalau bicara jangan frontal gitu dong gitu kan. Ternyata dia marah sekali gitu, dia merasa, dia bilang, oh sekarang bilang saya kalau ngomong frontal ya, katanya kasar ya, dia bilang. Dulu waktu saya jabat lebih lama katanya jadi koordinator, nggak ada tuh yang bilang kasihan sama saya, dia bilang. Waktu saya lagi kebingungan juga kata dia, nggak ada yang bilang kasihan, dia bilang. Kenapa kondisi begini aja mesti ngomong kasihan berulang kali sih, gitu. Nah jadi di sini kita lihat ya teman-teman bahwa ya mungkin ada rasa menjadi orang yang penting gitu di dalam sebuah pelayanan. Merasa dibutuhkan. Akhirnya jadi segala sesuatu kalau ada respon-respon negatif bagi dirinya, jadinya reaksinya juga negatif gitu. Padahal tidak ada tujuan sedikit pun untuk menyudutkan beliau. Nah itu salah satu contoh tadi ya, kalau kita tuh merasa diri kita sangat penting. Jadi ketika kita mendapat omongan yang sedikit saja, kita mudah tersinggung. Nah di dalam sebuah pelayanan seperti tadi, sedikit teguran aja bisa seperti kita tuh udah ditolak oleh pemimpin. Sedikit perbedaan cara itu udah kayak ancaman buat kita. Oh, dulu saya begini, sekarang yang baru begini. Kenapa gak ikutin cara saya aja sih? Kenapa harus ikutin cara dia? Tuh cara saya dari dulu sampai hari ini oke-oke aja, bisa tetap berjalan. Mungkin ada perasaan seperti itu. Atau juga bahkan ketika kita tidak disebut namanya, bisa aja kita ngerasa diabaikan. Jadi tanpa sadar pelayanan yang kita lakukan yang seharusnya untuk Tuhan, itu malah berubah menjadi panggung untuk diri kita sendiri. Jadi di sini bukan lagi kita bicara tentang kemuliaan untuk Tuhan, tetapi tentang pengakuan manusia. Nah, namun jika kita bisa lebih dalam lagi memahami maksud dari sebuah pelayanan di gereja, maka kita dapat memiliki cara pandang yang benar, ya, yang dapat menjadi dasar yang kuat. Mengapa kita harus terlibat dalam pelayanan di dalam gereja lokal kita? Nah, di sini ada beberapa yang boleh kita jadikan perenungan malam hari ini. Mengapa kita penting dan perlu untuk melayani di dalam gereja lokal kita berada? Pelayanan di gereja adalah sebuah panggilan anugerah Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kita dipanggil bukan karena layak. Itu murni karena kasih karunia Tuhan. Murni karena anugerah Tuhan. Bukan soal kita pantas atau hebat atau punya kelebihan apa yang lainnya. Tetapi soal Tuhan yang masih berkenan untuk memilih dan mempercayakan pelayanan bagi setiap kita. Kadang mungkin kita nggak sadar ya, keselamatan aja udah satu anugerah buat setiap kita. Benar nggak teman-teman? Ya, keselamatan saja anugerah, apalagi pelayanan. Pelayanan itu bonus dari Tuhan. Bukan hasil dari kelayakan kita. Yang berikutnya apa? Pelayanan di gereja adalah kesempatan untuk kita membalas kasih kebaikan dan anugerah yang kita terima setiap hari dari Tuhan. Di dalam Mazmur 116 ayat 12 dikatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?
hari-hari ini, mungkin saat ini, boleh kita renungkan sama-sama. Tuhan udah begitu baik sepanjang hidup kita, sampai detik ini. Lalu apa respon saya buat Tuhan? Apa yang saya berikan hari-hari ini buat Tuhan, apa sih? Pernah nggak itu jadi perenungan buat setiap kita? Kalau Tuhan sudah begitu baik, bagaimana saya harus berespon? Ya, sebagai anak-anak Tuhan yang memperoleh keselamatan, tentu saja kita harus mengakui keselamatan itu dari Tuhan. Kita harus tetap bergantung dan kita harus tetap dan terus berseru kepada Tuhan di dalam setiap keadaan dan kondisi hidup kita. Dan berikutnya apa? Kita harus setia pada komitmen kita kepada Tuhan. Jangan cuma ngomong, kita kan paling sering dengar ya, jangan ngomong doang. Ayo dong, jalanin. Ayo dong melangkah. Ya. Setia akan komitmen kita kepada Tuhan. Lakukan apa yang udah kita janjikan. Nah, saya mencari tahu apa sih arti kata janji. Janji itu adalah ucapan yang mengikat diri untuk menepati sesuatu. Kalau dikatakan janji adalah ucapan yang mengikat diri kita untuk menepati sesuatu. Kalau kita nggak menepati artinya kita masih memiliki apa? Utang. Ya, utang sama teman aja, utang sama saudara aja kita harus bayar nggak? Harus. Utang itu harus dikembalikan. Apalagi kalau kita janji sama Tuhan. Tuhan udah tolong saya, Tuhan udah berkatin saya. Ketika saya lagi sakit keras, saya doa minta kesembuhan, Tuhan sembuhkan saya, mujizat terjadi. Saya janji sama Tuhan, saya mau melayani di gereja, saya mau ambil bagian. Tapi berjalannya waktu, kita gak pernah mau lakukan. Itu artinya kita masih punya utang sama Tuhan. Ada janji yang belum kita penuhi. Ya. Dan berikutnya apa? Ya kalau kita udah diselamatin, kita udah merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya kita harus dan patut bersaksi jadi berkat untuk orang lain. Bagaimana kita mau mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan kalau kita nggak pernah bersaksi. Kita nggak pernah jadi berkat buat orang lain. Lewat kesaksian kita aja kita sudah mempermuliakan nama Tuhan. Ya nggak teman-teman? Ya. Dan juga pelayanan di dalam gereja adalah kesempatan untuk kita menggunakan dan mengembangkan talenta yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam gereja kita, di dalam rumah kita bersama-sama ini, banyak sekali potensi-potensi yang Tuhan berikan. Banyak sekali talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Ya, amin. Memang benar. Kalau yang bisa nyanyi, yang suaranya merdu, suaranya indah, ayo kita maju. Masuk kelas vokal, kita daftarkan diri kita, terjun dalam pelayanan. Ya enggak anak muda? Iya. Yang bisa main alat musik, ayo kita juga terjun. Kita bilang sama head prophetic kita, Kak saya mau dong bantu dalam pelayanan. Kenapa enggak? Terus bagi teman-teman juga, yang mungkin kita dalam berkomunikasi lancar ya, kita pandai berbicara. Ayo kita bantu sekolah minggu kita. Sekolah minggu kita butuh sekali pembina, Ibu ya. Iya, kenapa enggak? Kita jangan berdiam diri. Justru ketika kita masuk di dalam pelayanan di gereja, Tuhan mau kita pakai talenta-talenta yang Tuhan udah berikan loh bagi kita. Jangan diem-diem aja, kependem.
bantet ujung-ujungnya, tahu ya bantet ya Bapak Ibu teman-teman. Gitu, nggak ngembang-ngembang. Padahal udah dikasih sama Tuhan. Ya. Dan pelayanan di dalam gereja adalah apa? Kesempatan di mana kehidupan rohani kita dapat bertumbuh dan lebih terarah lagi. Di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 16, kita baca sama-sama ya. Ayat ganjilnya saya genap teman-teman sekalian. 3, 2, 1. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang berikutnya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 16 ini nih udah secara jelas ya. Kalau kita membaca perikopnya aja kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ketika kita masuk di dalam pelayanan di sebuah gereja, kehidupan rohani kita juga pasti bertumbuh. Kehidupan kita juga pasti lebih terarah. Kenapa? Ketika kita terjun dalam pelayanan di dalam sebuah gereja, udah pasti dan seharusnya kita punya tanggung jawab lebih. Tanggung jawabnya dalam hal apa? Yang paling simpel, yang paling sederhana. Kita bisa datang tepat waktu. Apalagi udah melayani ya. Harusnya kita nggak boleh jam karet. Ya. Kemudian juga udah pasti kita terpacu untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh lagi main-main. Ketika menyanyi, ketika menaikkan pujian penyembahan, kita nggak bisa lagi main-main. Karena yang kita layani bukan hanya orang-orang yang duduk di kursi-kursi di ruang ibadah. Tetapi ada hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah. Dan juga kita pasti lebih rajin berdoa. Ya Pak, iya nih. Rajin gak nih kita berdoa hari-hari ini? Rajin gak nih kita mau membaca firman Tuhan? Dan juga yang paling penting, kita peka gak sih akan kehendak Tuhan? Apa kita doa, sampaikan aja permintaan kita, ucapan terima kasih kita, habis itu tutup dengan kata amin? Atau kita sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, kita bisa berdiam diri. Kita tanya sama Tuhan, Tuhan mau berbuat apa sih di dalam hidup saya? Tuhan mau saya lakukan apa sih buat gereja ini? Ya. Kemudian juga pelayanan membuat hidup kita tidak diam di tempat. Pasti Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita agar kita bisa memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Syukur-syukur lewat pelayanan yang kita lakukan, orang bisa melihat teladan Kristus dalam hidup kita. Orang jadi tertarik untuk melakukan seperti apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan kita. Ya, oleh sebab itu setiap kita harus memiliki pondasi yang kuat dalam sebuah pelayanan. Pondasi yang kuat dalam sebuah pelayanan itu apa sih? Yang pertama adalah melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Ya, kita tahu ya, visi dari gereja kita, Abba Love, itu adalah membangun tubuh Kristus. Bagaimana kita membangun tubuh Kristus? Itu harus dimulai dari saya. Kalau kita melayani jiwa-jiwa,
gak dengan hati yang bisa mengasihi, jiwa-jiwa tersebut pun gak akan merasakan kasih Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, melayani dengan hati yang benar dan tulus. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi artinya ketika kita melayani sesama kita jangan ngelihat orangnya, jangan ngelihat statusnya. Tapi ketika kita melayani sesama kita harus berpikir ini saya lakukan untuk Tuhan. Jadi kalaupun mungkin kadang yang kita layanin orangnya nyebelin, ya boleh nggak kita tinggalin? Nggak boleh ya. Ya, karena seperti di dalam Kolose 3 ayat 23 ini dikatakan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang melayani dengan hati yang benar pasti nggak mudah goyah, nggak mudah tersinggung. Kenapa? Karena egonya udah diserahkan kepada Tuhan. Dia sudah matikan ego dia. Jadi walaupun mungkin ada yang ngomongnya kasar, difitnah, digosipin, kita udah nggak marah lagi, kita udah nggak mudah tersinggung lagi. Dan juga kita tidak mudah untuk iri. Kenapa? Karena kita percaya bahwa setiap orang punya bagian masing-masing dalam rencana Tuhan. Amin. Tuhan sudah merancangkan yang indah. Tuhan sudah merancangkan bagian dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Dan setiap orang belum tentu sama. Ya. Oleh sebab itu kita jangan mudah untuk down. Kita jangan mudah untuk ngerasa nggak dihargain. Jangan mudah untuk merasa bahwa saya tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan si A, si B, si C. Saya emang orang yang biasa aja, nggak bisa apa-apa. Selalu merendahkan diri sendiri. Ya. Tuhan tahu setiap hal kecil yang kita lakukan. Apalagi kita lakukan dengan tulus dan setia. Ada bagian masing-masing yang kita terima dari Tuhan. Amin. Ya, kemudian yang ketiga, melayani dengan kerendahan hati. Hati hamba. Ya. Orang yang benar-benar memiliki hati hamba, ia melayani Tuhan, melayani sesama, itu gak sibuk mempertahankan dirinya sendiri. Ya, pasti dia sadar, dia tuh cuman alat di tangan Tuhan. Jadi ketika dikoreksi sama pemimpin, ya merendahkan hati, terima. Ketika nggak terlihat apa yang dia lakukan, mungkin setelah ibadah kita bantu-bantu ambil sampah-sampah yang ada di ruang ibadah. Orang nggak lihat, pemimpin nggak lihat, tapi kita tetap setia mau lakukan. Ketika mungkin teman-teman rekan pelayanan kita lebih diapresiasi, lebih sering disebutlah namanya gitu ya, kita tetap bersyukur. Kenapa? Kembali lagi, karena yang kita cari itu bukan pujian manusia. Kita nggak cari tepuk tangan teman-teman kita. Kita nggak cari pengakuan manusia. Tapi kita tahu, ada hati Tuhan yang berkenan atas apa yang kita lakukan. Amin. Nah, berbicara tentang melayani dengan kerendahan hati. Jadi di waktu dulu pun, waktu di Lampung, suami dan jadi kami berdua dipercayakan juga untuk mengayomi teman-teman di dalam sebuah komsel. Nah satu hari, salah seorang anggota komsel telepon. Ci, dia bilang, tolong dong ke rumah, dia bilang. Suami saya uring-uringan nih dari kemarin, dia bilang. Pulang dari ibadah dia uring-uringan sampai hari ini. Itu adalah hari Rabu. Kenapa gitu? Kenapa Ci? Iya katanya kemarin selesai ibadah, dia bilang waktu mau jalan ke mobil, mau jalan ke parkiran mobil, dia lewat katanya. Kebetulan ada satu orang pemimpin lah di gereja gitu. Sama-sama PKS juga lagi berdiri nih di depan
pintu sekretariat gereja. Disalamin sama suami saya katanya. Halo Ko, katanya gitu. Engkau itu cuek aja Ci, katanya gitu. Marahlah suami saya, dia bilang. Sombong amat katanya. Masa gue panggil depan mata dia katanya. Gue panggil hai Ko katanya. Dia gak nyautin gue loh kata dia. Jadi dia emosi. Suaminya nih kesel banget gitu. Tolong dong Ci katanya sama Ko Toki ke rumah dong, dia bilang. Ngobrol lah sama suami saya. Jadi akhirnya siang itu kami ke rumah anggota Komsel. Kita ngobrol-ngobrol. Kok kenapa gitu? Gak apa-apa kata dia. Cuman baru ini aja, dia bilang baru kepikir aja. Ternyata kalau posisinya udah agak tinggi, boleh ya belagu-belagu begitu kata dia. Enggak kok gitu kan. Mungkin dia gak lihat kok. Jadi Koko tuh salah paham. Apanya gak lihat katanya. Saya depan mata dia, saya lewat sambil saya bilang, hai Ko katanya. Dia gak sautin saya katanya. Nggak mungkin lah nggak kedengeran. Dia masih ngotot terus. Jadi akhirnya kita bilang, selama berapa tahun ini kita bareng-bareng pelayanan sih, yang kita tahu memang dia orangnya cuek. Kita bilang. Dan karena pekerjaan dia kan banyak di lapangan, di proyek gitu. Mungkin terkadang dia tuh lagi mikirin proyeknya kali Ko. Jadi kita ngomong begitu ya. Kata dia, enggak lah dia bilang. Yaudah ya Ko, kita minta maaf deh ya Ko gitu kalau memang ternyata reaksi dari si Koko itu begitu. Kita minta maaf ya Ko gitu, kita wakilin. Ya udahlah ya udah kata dia. Udah dong kita pulang. Pulang kita pikir udah, ya udahlah kita udah minta maaf, kita udah jelasin juga, moga-moga gak ngambek lagi. Itu hari Rabu. Besoknya pagi istrinya telepon lagi. Aduh Ci kata dia, saya sih bener-bener gak tahan loh dia bilang. Semalaman saya gak tidur kata dia. Marah-marah lagi tuh dia bilang tuh si Lokung katanya. Ngedumel semalaman dia bilang. Dari ngomong pelan saya sautin. Kan orang udah dikasihin, maksudnya udah diminta maafin loh gitu. Lu mau apa lagi? Gak bisa katanya. Harga diri gua diinjek-injek kata suaminya. Istrinya bilang terus lu mau apa? Ya gue gak tahu kata suaminya gitu ya. Jadi istrinya tuh pusing, dia bilang saya semalaman udah gak tidur Ci. Dia bilang saya gak tahan begini. Saya harus ke toko dia bilang, tapi dia marah-marah terus dia bilang. Ya tolong gimana lah Ci katanya, ngomonglah sama si engkok itu gitu. Akhirnya mau gak mau kita telepon teman pelayanan kita itu ya. Dia juga bingung, dia juga kaget. Bahkan dia gak inget siapa yang tegur dia. Dia bilang siapa yang negor gua abis pulang ibadah Ki kata dia. Ngomong sama Toki. Ya kita jelasin gitu, si ini. Gua gak berasa dia manggil gua loh katanya. Nah kalau udah begini kita mau ngomong apa? Ya enggak? Yang satu menyapa tapi yang satu merasa gak disapa dia bilang. Jadi kita mau bagaimana gitu kan. Akhirnya udah ya udahlah ya. Ntar sore nih dia pulang toko, kita mau samperin lagi ke rumah dia. Mau ngomong sekali lagi, mau jelasin lagi semoga dia udah lega gitu ya. Hatinya udah nggak emosi lagi. Yaudah kata teman pelayanan kan, dia bilang yaudah kalau emang masih ngambek, masih emosi, lu bilangin gue ya. Kata dia bilang sama Toki. Yaudah ntar gimana gue telepon apa gue samperin deh kata dia. Tapi jujur, gue juga gak tahu mau ngomong apa kalau suruh nyamperin. Soalnya gue gak ngerasa ditegur sama dia katanya. Ya udah sore itu, hari Kamis sore itu kami datengin lagi. Ngomong dari sekitar jam 5 sore sampai malam akhirnya. Dia juga masih kayaknya keras hati gitu. Akhirnya Toki sambil ngeteks gitu ya, sambil WA-in saya. Jadi sama-sama pegang HP dia bilang, udah Larik, kita tutup dalam doa aja gitu. Terus kita pamit pulang. Gak tahan. Udah dari kemarin kita minta maaf. Di hari Kamis itu juga kita minta maaf lagi berulang kali gitu. Sampai kita bingung, kenapa jadi kita yang minta maaf ya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu.
Akhirnya kita bilang, kok sekali lagi kok kita minta maaf gitu. Kalau ternyata ada pemimpin di gereja kita yang menurut Koko nggak memberikan contoh yang baik buat jemaat gitu. Bener-bener kita minta maaf kok. Kita doa ya gitu. Akhirnya udah selesai doa, kita pulang. Malamnya Toki bilang, kita doain ya si Koko ini gitu. Biar dia tuh gak emosi lagi, biar Tuhan tuh kasih dia damai gitu dalam hati dia. Nah akhirnya udah besoknya lagi istrinya udah gak telepon saya lagi, saya udah lega itu. Gak telepon. Di hari Sabtunya istrinya bilang, dia WA, Ci, suami sih udah gak ngoceh-ngoceh, kata dia, saya semalam udah tidur, itu hari Jumat ya. Saya udah bisa tidur, dia bilang. Tapi pagi ini dia ngomong, Ci, udahlah gua mah ikut komsel aja, tapi gua gak mau ibadah dulu, kata dia. Sampai hati gue udah tenang, dia bilang, soalnya gue mikir, kalau gue pergi ke gereja, gue ibadah, gue lihat muka si engkau itu lagi, ntar gue emosi lagi, kata dia. Gue gak mau, dia bilang gitu sama istrinya. Gue komsel aja, dia bilang, gue datangnya pokoknya komsel aja, dia bilang. Kata kita, Tuhan kenapa cobaan ini terus menerus gitu ya. Mau sampai kapan nih dia bisa rela gitu hatinya. Yaudah gak apa-apa Ci, kita bilang. Si Koko gak mau datang ibadah dulu, gak apa-apa diemin aja dulu. Yang penting dia komsel tetap mau hadir. Dan kita tetap doain dia terus. Dan akhirnya gak sampai sebulan sih. Tiba-tiba ketemu di gereja. Hari Minggu, kayaknya minggu terakhir di bulan itu. Dia datang. Ya tapi memang ya selesai ibadah, biasanya kan masih ngobrol dulu sebentar, ini enggak. Selesai ibadah, baru selesai doa berkat tutup, amin. Langsung ngacir pokoknya si engkau itu, gitu. Udah nggak kelihatan lagi orangnya. Tapi akhirnya ya berjalan beberapa bulan, dan sambil terus kita ajak ngobrol, akhirnya dia hatinya mau melunak, gitu. Sampai satu hari dia bisa bilang, udahlah kok ya, kata dia. Kalau saya pikir-pikir mah, dulu blow on amat ya saya, kata dia. Masa perkara gitu aja saya mau sakit hati, kata dia, sampai mau kepahitan. Benar-benar kata dia, kocak ya kok, kata dia. Ya kita bersyukur gitu ya, walaupun ada proses. Tapi akhirnya Tuhan bukakan buat dia. Dia hatinya bisa kembali lagi, rela gitu memaafkan. Nah disinilah ya, jadi melayani dengan kerendahan hati. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja. Ya. Jadi pelayanan yang sejati itu lahir dari hati kita yang mati terhadap diri kita sendiri. Dan mau hidup bagi Tuhan. Justru ketika kita mau mati atas diri kita sendiri, kita mau hidup bagi Tuhan, di situ ada kekuatan yang muncul. Ya. Dalam kerendahan hati, Tuhan mau percayakan perkara-perkara yang lebih besar bagi setiap kita, amin. Tuhan tidak mencari orang yang hebat. Tuhan gak cari orang yang mau terlihat penting. Tapi Tuhan mau cari orang yang punya hati yang mau rela dipakai. Walaupun mungkin tanpa nama, ya, tapi punya kasih, punya kesetiaan. Mari setiap kita mau kejar satu suara. Ya, kemarin waktu sedang menyusun bahan sharing ini, tiba-tiba saya dapat satu kalimat ini ya, dikatakan well done, good and faithful servant. Itu ada di dalam Matius 25 ayat 21. Ya, ketika seorang tuan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya ketika dia akan pergi jauh, ya kan? Dan ketika dia pulang, dia mendapatkan hasil, ada pelipat gandaan. Dia katakan kepada hambanya, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Di sini pun gambaran ketika Tuhan Yesus, suatu hari nanti ketika kita kembali ke rumah Bapa di surga, dia katakan ini di depan kita. Baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. Ya, setiap kita pasti mau mendengarkan suara ini. Amin.
Jadi sekali lagi teman-teman, Bapak Ibu Saudara terkasih, pelayanan adalah sebuah kehormatan. Amin. Di dalam Yohanes 12 ayat 26 dikatakan juga, barang siapa melayani Tuhan, ia dihormati Bapa di surga. Luar biasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kau luar biasa Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib yang Kau lakukan dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar. Lewat Tuhan, penyalipan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya, kami boleh beroleh keselamatan Tuhan. Itu adalah satu harga yang begitu mahal, yang harus ditebus oleh Putra-Mu. Namun itu adalah sebuah harga yang begitu mahal untuk menyelamatkan hidup setiap kami. Tadinya kami tidak layak Tuhan, tetapi melalui penebusan Yesus Kristus kami dilayakkan. Dan dengan apa kami membalas sebuah kebaikan-Mu Tuhan? Apa yang harus kami lakukan Bapa? Tiada lain Tuhan, kami harus melayani Engkau, melayani sesama kami yang setiap hari, setiap saat kami temui. Ketika kami melakukan pelayanan kami untuk sesama kami tahu itu pun menyenangkan hati-Mu. Ketika kami melayani sesama kami sudah melayani Engkau Tuhan. Berikan hati yang tulus bagi setiap kami. Berikan mata yang memandang dengan kasih bagi setiap orang-orang yang kami temui Tuhan. Berikan kami kaki yang mau melangkah dan tangan yang mau merangkul setiap sesama kami Tuhan, tanpa memandang siapa mereka. Berikan kami hati Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap jiwa-jiwa yang Kau percayakan bagi setiap kami. Jadikan kami para hamba-Mu Tuhan, yang boleh memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja, yang boleh melakukan kehendak-Mu sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan bagi setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, bentuk kami, pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami Tuhan boleh lebih lagi memiliki semangat Tuhan, memiliki spirit of excellence di dalam pelayanan kami. Kami tidak lagi setengah-setengah Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh, kami mau sepenuh hati Tuhan, untuk melakukan bagian kami masing-masing dengan benar dan baik di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah Engkau sampaikan di tempat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.